sama narasumber aku yang paling keren ini mau membahas seputar kesehatan mental nih. Nah, tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu nih. Nah, kenalin nama aku Hanori, aku mahasiswa program studi bimbingan konseling angkatan 2025. Nah, aku akan memandu jalannya podcast ini. Nah, di samping aku ini ada Kak, siapa? Silakan. Ya, saya Kevin Theodorus Irawan, bisa dipanggil Kevin. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2024. Oke, jadi di sini kita mau membahas seputar ADHD ya, Kak? Betul, Oke, jadi nih sebelumnya boleh diceritain Kak Kevin, Kakak kan dulu pernah berobat ke psikiater ya katanya Iya, betul. riwayatnya. Nah, kalau boleh tahu, sudah berapa lama Kak Kevin tuh berobat ke psikiater? Saya sudah ke psikiater, psikolog itu sejak SMA kelas 11, kelas 12. Hmm, Itu kelas 11, heeh. aku udah awal-awal tuh ke psikolog dulu. Hmm, Awalnya tuh aku merasa ada yang gak enak gitu kan di iya, diriku. Nah, aku akhirnya eh, ke psikolog, terus aku cerita permasalahanku. Nah, pas udah cerita itu, aku ngasih tahu kalau aku itu ada apa kayak gangguan sama diriku, ada yang bikin aku tuh sering panik gitu. iya. Nah, pas aku cerita itu, aku emang cerita juga waktu itu ada masalah keluarga gitu. Kalau bapakku dulu sering apa marah-marah gitu. Nah, akhirnya si psikologku itu diagnosa aku awalnya itu PTSD. Oh ya. Nah, pas udah itu treatmentnya itu dikasih tahu pakai stress ball dulu untuk sementara gitu. Eh, tapi sama seberjalannya waktu, eh, rasa nggak enaknya itu masih ada gitu, masih Hmm, nggak apa membaik gitu. Akhirnya pas konsultasi lagi, psikolog itu nyaranin ke psikiater. ya. Nah, waktu ke psikiater itu awal-awal tuh yang dokter pertama itu udah ngediagnosa bilangnya bipolar. Hmm, Soalnya ya akunya kayak masih susah buat ngendaliin emosi juga gitu. Terus masalahnya itu obatnya itu masih nggak membantu gitu. Hingga akhirnya aku kambuh sampai waktu itu aku izin nggak masuk sekolah, dibawa lagi ke psikiater. Nah, dokter ini beda nih. Nah, karena dokternya udah beda, nah dokter yang kedua ini tuh dia ada scan muka gitu. Jadi aku dibuka apa dinaikin gini rambutnya, dicek nih. Nah, dokter itu bisa nge-scan dari sini ke sini gitu, heeh, dicek gitu. Aku personalitinya kayak gimana gitu. ya. Nah, pas dia cek itu ya aku itu dilihat tuh punya personality yang susah fokus, apa nggak sering apa nggak bisa menyusun kata gitu. Hmm, Nah, terus pas diagnosa itu aku akhirnya didiagnosa ADHD ya. gitu. Seperti itu. Oh, ya. Oke, jadi boleh diceritain lagi nggak Kak, kayak perbedaan yang dirasakan sebelum dan setelah ke psikolog atau ke psikiater? Nah, yang aku rasakan tuh dulu kan aku tuh kayak dulu tuh orang tuaku masih nggak tahu gitu aku salahnya tuh apa gitu, Iya, apa tuh heeh, salah aku gitu. Kayak ada sampai bapakku aja sampai nggak ngerti gitu isi otakku tuh apa gitu. Nah, tapi pas udah ke psikolog, psikiater, orang tuaku sekarang udah mulai paham gitu. Oh, ternyata anakku ini ternyata ada gangguan mental, emang punya kelainan jiwa gitu. iya, Ternyata aku punya ADHD gitu. Nah, sama yang aku rasakan tuh juga pas sebelum psikiater tuh emang aku masih nggak tahu sama kesalahan diriku, sama masih ada rasa yang bikin aku susah buat fokus. hmm, Nah, terus pas psikiaterku udah ngasih obat, aku tuh jadi lebih tenang, iya. lebih fokus, terus bisa tidur, lebih lancar sekarang. Gitu. Nah, aku juga pengen tahu gitu, apa tantangan terbesar yang Kak Kevin hadapi sehari-hari sebagai penyintas ADHD? Eh, Hal yang paling susah tuh kalau misalnya aku tuh mau, misalnya ada tugas nih, tugasnya banyak,
Iya. Nah, aku tuh kalau misalnya nggak ada obat atau nggak ada dorongan gitu untuk nugas tuh pasti aku tuh mulai melakukan tahap Oh, procrastination heeh heeh. yang apa menunda-nunda. Nah, Heeh itu tuh tantangan terbesarku itu kalau menunda gitu, bukannya melakukan tapi malah heeh. menunda gitu. Berarti itu lumayan berpengaruh ya dari pekerjaan, dari Iya, tugas itu sekolah ngaruh. juga. Apalagi kalau misalnya aku nggak minum obat, terus aku Heeh, lagi sekolah atau kuliah gitu. iya. Nah, aku pasti kalau mau fokus sama pelajaran itu tuh nggak bisa fokus, nggak nangkep gitu. Oh, Mau ngerjain apapun juga tugasnya aku nggak bisa fokus, nggak lancar. heeh. Terus pernah nggak Kak kayak dapet dari masyarakat atau dari teman-teman gitu dapet stigma yang jeruk kayak misalkan, "Ih, ini kenapa sih?" gitu. "Ih, ini kok aneh?" gitu. Pernah nggak kayak gitu? eh yang awal-awal sih paling dulu tuh kayak orang tua aku sih yang waktu dulu aku sebelum ke psikiater itu kelihatannya tuh ya aku dikirainnya kayak apa ya kayak anak yang aneh gitu, Oh, terus anak yang nakal, iya ceroboh. Padahal aku tuh walaupun tingkahku kayak anak nakal, tapi iya. sebenarnya tuh aku nggak ada niat jahat atau aku nggak ada niat untuk menyakiti orang gitu. Mhm Kadang aku tuh suka bikin kesalahan, mhm. di mana tuh kesalahannya tuh eh, itu tuh sebenarnya tuh nggak ada niatnya gitu, emang nggak sengaja gitu. Itu cuma apa accident gitu. Cuma sering disalahpahami gitu. Aku dikirainnya anak yang nakal atau yang apa bodoh lah bilangnya gitu. Berarti sampai saat ini tuh konsumsi obat itu rutin ya? Betul, rutin. Boleh ditunjukin nggak Kak kayak Oh, berapa ini nih? boleh boleh. Ini obat yang aku konsumsi. Wow, Ini ada, banyak banget. iya. Oke, ini boleh dijelasin Kak kayak ini tuh buat apa aja gitu? Yang Nah, seperti obat-obatnya ini pertama ada obat yang racikan. heeh, Nah, yang racikan itu tuh yang pertama ini buat tidur. ya, Jadi ini kalau misalnya aku nggak bisa tidur tuh, aku pasti minum ini buat ngatur biar nggak anxiety juga. iya, Jadi karena kan faktor nggak bisa tidur tuh anxiety. heeh, Nah, terus ada Neripros sama dep apa bukan Remital. Nah, Neripros sama Remital ini dia juga membantu biar aku tuh bisa tidur juga. Jadi selama aku setiap malam kalau mau tidur pasti semua tiga ini harus diminum. Nah, terus ada juga obat yang namanya ini Depakot. iya, Depakot tuh aku minum sore. Tadi sore kan aku minum tuh. Nah, itu aku minum tuh biar eh, bisa ngatur mood swing. heeh, Jadi kalau Depakot tuh kan sebenarnya buat orang yang seizure, yang kejang-kejang. Nah, orang yang kejang-kejang tuh minumnya ini. Nah, otakku itu tuh juga ada masalah di kelistrikan otakku. Nah, jadi kata psikiater aku bilang karena aku ada masalah kelistrikan, makanya aku minum ini Depakot. Jadi biar aku tuh listriknya tuh lebih stabil gitu kelistrikan otakku gitu. iya. Jadi bisa apa kalau misalnya mau ngatur ngerjain tugas apa, aku paham gitu. Oh, mau ngerjainnya gimana dulu. Obatnya banyak. Nah, ada juga yang pagi. Obat pagi itu yang racikan sama ini ada yang kecil-kecil nih si Pralex. Nah, yang si Pralex itu tuh kata dokterku buat biar nambah dopamin. Jadi Iya dopamin ya. karena ADHD itu dopaminnya tuh levelnya kan kalau normal kan dopaminnya dari nol emang dari nol. Nah, kalau ADHD itu dari rendah banget -1, -2 rendah banget. Makanya ADHD itu kalau mau apa bersemangat tuh perlu dopamin tuh kurang banget, lebih kurang. Jadi kehilangan semangat, gemes. Nah, sama yang racikan ini. Kalau yang racikan ini nih, dokterku ini dia ngasihnya tuh biar aku tuh lebih fokus sama. Jadi aku tuh enggak mentalnya nggak tiba-tiba down gitu kalau aku misalnya nggak minum gitu. Nah, sama ada lagi yang belum kumasukin namanya apa hyper prohiper. Nah, prohiper itu tuh buat biar hiperfokus. Jadi kalau misalnya lagi mau mengerjakan tugas atau lagi belajar, nah aku tuh kalau minum obatnya itu tuh jadi ada hyperfokus. Jadi aku tuh lebih hype, lebih bisa fokus sama yang aku mau kerjakan gitu. Oh, iya, iya. Gitu, obat-obatnya. Berarti ini buat pendukung ya. Nah, kalau Mm. misalkan tanpa obat nih, pernah nggak Kak kayak satu hari itu apa namanya obatnya tuh telat gitu? Oh,
Pernah sih ada obatku yang obat pagi yang pokoknya yang harus diminum Iya, sehari-hari itu yang nggak boleh putus. Tuh aku pernah seminggu nggak minum karena habis gitu. tapi Nah, itu nggak apa-apa eh atau walaupun berpengaruh? dari luarnya nggak apa-apa, tapi aku sebenarnya masih ada apa ya, kayak tiba-tiba mentalnya down gitu. Oh, Jadi aku kayak kambuh banget gitu. Kayak makin susah fokus, terus jadi pusing, bingung gitu. Aku tadi mau ngapain ya, oh iya iya. kayak lupa diri gitu. Jadi kayak susah banget buat mikir-mikir. Jadi apa, mentalnya down banget. Iya. Mhm. Waktu dulu strateginya waktu buat survive gitu tanpa obat yang waktu seminggu itu tanpa obat itu. Gimana caranya Kak Kevin itu buat ya mengatur moodnya gitu apa dengan main, dengan apa gitu? Nah, aku tuh dari dulu sampai sekarang kebanyakan main. Main. Iya. Jadi tuh aku tuh dari kecil tuh bukan apa ya, bukan orang yang suka make sosmed biar gabut gitu. Ah, Jadi aku orangnya tuh lebih banyak main game. Karena main game itu tuh bener-bener eh, apa ya? Kan ADHD itu ada namanya hiperfokus. iya. Hiperfokus itu tuh jadi yang aku suka itu tuh pasti bakal fokus banget. Nah, jadi karena aku suka main game gitu. Nah, game itu tuh bikin aku jadi makin fokus. Jadi fokus sama game itu. Jadi bisa main game seru gitu. Atau kalau misalnya aku belajar sesuatu, misalnya aku suka pesawat, aku Hmm. tuh pasti bakal hiper fokus belajar tentang pesawat. Oh, iya 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 Mm, iya. suka banget sama pesawat. Heeh. Makanya aku masuk teknik mesin karena suka pesawat. Hmm. Nah, fokus. Wah, iya. Oke, terus dari dukungan sendiri dari dukungan sosial kayak dari keluarga kayak gitu, mereka buat nge-treat Kak apa namanya Kak Kevin gimana? Dari Eh, dari orang tuaku, mamaku apalagi, mamaku tuh dia tuh eh, salah satu eh, orang yang tokoh yang paling penting yang sangat aku hargai banget, yang aku sayang banget. Karena mamaku ini nih eh, mau rela mau eh, ke psikiater apa pergi ke psikiater buat ngambil obat. Mamaku mau ngambil obat, terus obatnya itu dikirim ke Semarang gitu. Nah, ah, jadi dari Jakarta di warna obatnya udah habis, nah nanti refill, nah dikirim ke Semarang. Jadi mamaku benar-benar mau ngasih aku obat gitu, masih nge-support. Terus mamaku itu tuh sering ngepantau aku. Jadi gimana keadaanku sama apa di Semarang gitu, lagi kuliah. Jadi selalu di WA gitu, apa, ada ngapain, apa ada tugas gitu, lagi iya. tugasnya apa, pasti dipandu. Sama dari dulu tuh, aku tuh kalau misalnya kayak matematika tuh aku yang nggak bisa tuh, matematika tuh jelek tuh. Karena ADHD itu emang susah banget di matematika. Oh, aku baru Mm. tahu. Nah, Ah, solusi mamaku tuh yang paling bagus tuh adalah gitu, les. les. Iya, jadi tuh dari aku SM, SMP, SMA itu sampai aku mau UTBK itu aku selalu di lesin. Jadi ada les privat gitu. Nah, mamaku rela mau bayar buat biar aku bisa les matematika. Oke, terus eh apakah ada kayak momen ketika Kak Kevin tuh merasa ada justru memberikan sisi positif? Kayak masa, oh kayak gimana ya, merasakan aku ini tuh ternyata di orang lain yang nggak punya, ternyata aku punya gitu. Dan itu sisi positifnya ada nggak? Sisi positif ADHD itu juga sebenarnya tuh ada dan tuh juga lumayan banyak. Heeh. Bahkan tokoh-tokoh penting pun juga ada. Iya, Kayak si Albert Einstein heeh. itu dia ADHD. Oh, iya. Iya, jadi ada apa ya, si Albert Einstein tuh walaupun dia udah jenius banget, pinter matematika, tapi dia orangnya pelupa gitu. Suka lupa apa itu. Tapi kalau misalnya udah suruh ngerjain matematika, fisika gitu, dia bisa. Karena apa ADHD, dia hiperfokus gitu. Walt Disney. Walt Disney dia juga orangnya tuh hiperfokus juga sama hal yang dia apa imajinasi. Jadi orang ADHD itu suka berimajinasi. Makanya tuh Walt Disney tuh suka berimajinasi, aku tuh mau bikin kartun apa gitu, mau bikin hiburan apa. Nah, akhirnya dia bikin Mickey Mouse. Jadilah dia kan pendiri film
Disney gitu, si Walt Disney itu. Karena dia tuh ADHD, karena dia tuh walaupun apa orangnya pelupa, susah fokus, tapi dia pas dia fokus sama hal yang disuka, akhirnya udah dia jadi orang yang jenius gitu. Jadi orang-orang tuh. Nah, aku pun juga ADHD juga sama ada hiperfokus gitu. Heeh. Kayak yang aku suka itu tentang pesawat dan otomotif. Iya. Nah, makanya aku selama aku belajar eh, belajar sesusah apapun itu, pasti aku tuh tetap hiperfokus gitu. Karena aku sangat suka banget belajar itu. Jadi benar-benar aku bisa ngaturin. Apalagi banyak orang-orang ADHD yang selalu ngasih saran-saran gitu, kayak dikasih kayak cara manajemen waktu, cara untuk mulai menemukan ide gitu. Iya. Terus dia ngasih tahu kalau misalnya punya ide apapun ditulis di catatan, karena pasti bakal suka kepikiran ada orang ADHD itu mikir tiba-tiba kok aku tiba-tiba kepikiran solusi untuk mencari solusi di masalah ini Iya. gimana gitu bisa Heeh. ternyata orang ADHD. Berarti mainannya, berarti kalau Kak Kevin itu lebih ke mainan yang ya berbau-bau tentang tadi kayak pesawat-pesawat gitu. Betul. Di situ fokusnya. Jadi kalau Itu aku main, fokusnya di ngerancangnya atau kan tadi teknik mesin ya? iya, Suka memang di itu, di mesin-mesin gitu. iya Kayak suka, bongkar pasang atau apa gitu. iya aku suka banget bongkar pasang gitu. Apalagi dari kecil tuh mamaku tuh suka beliin aku Lego. Oh, Sama papaku tuh iya ya. eh kalau misalnya aku lagi ulang tahun atau dapat nilai bagus gitu, pasti mama papaku tuh suka beliin aku kado gitu. Nah, biasanya tuh kadonya tuh aku selalu minta itu Lego, Lego teknik tuh. Nah, ada tuh Lego teknik yang pesawat gede Legonya. Itu tuh untuk umur 18 tahun. Dan sementara aku masih 13 tahun. Oh, Dan 13 tahun aku bisa bikin itu sendiri. Pesawatnya itu tanpa bantuan orang tua. Dan itu aku bikin selama 2 bulan. Dan tuh bener-bener gacor banget. Bagus itu pesawatnya. Dan tuh hal yang unik gitu. Keren. kalau lagi kelas gitu Kak, misalkan lagi kelas kuliah gitu, apa ada nggak misalnya kayak waktu di mana apa ya? Kan biasanya kalau ini tuh kayak bosenan gak sih Kak kalau misalkan ini? Oh iya, kadang suka Bosen ya? bosan. Kalau bosen gitu ngapain atau gerak-gerak kah atau apa gitu? Nah, ADHD itu ada namanya fidgeting. Fidgeting. Jadi misalnya aku misalnya aku tuh mau fokus gitu. Nah, aku tuh Heeh. biar aku bisa fokus gitu atau merhatiin kadang aku tuh ya kakinya suka gerak gitu, Ah, tek 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 gitu. takut juga ya sih. Iya, tek tek atau kadang mainin pulpen gitu. Terus aku Waduh. pulpennya aku cetak-cetik atau aku spin gitu. Itu hal-hal kecil itu tuh fidgeting itu tuh hal yang lumrah gitu untuk bagi yang penyintas ADHD karena Iya. itu sering fidgeting tuh justru lebih bisa membantu fokus gitu fidgeting. Makanya kalau misalnya ada dosen yang bilang eh apa nggak boleh cetak-cetik atau tek-tek-tek gitu. Iya. Nah, itu kayak apa ya orang orang ADHD itu kayak bakal tersinggung juga gitu karena sebenarnya tuh mereka tuh nggak ada maksud buat ngeganggu kelas atau guru-guru gitu, guru-guru juga suka gitu kan. Jadi sebenarnya tuh ya orang-orang tuh ADHD tuh ya sebenarnya tuh build different aja lah bilang. Wow. Hmm. Banyak banget yang baru aku tahu. Mau tanya nih, pesan Kak Kevin buat penderita apa penyintas ADHD di sana tuh apa ya? Untuk ADHD, aku Ah, sering lihat orang-orang yang penderita ADHD, mereka tuh orang-orang yang jenius tuh punya motivasi juga sih. ya. Pokoknya jangan biar ada orang tuh yang menilai kamu tuh jangan tiba-tiba down gitu. Pokoknya abaikan semua kata-kata mereka. Pokoknya ADHD itu kan ada energi yang hiperaktif. Nah, dari kata hiperaktif. Nah, hiperaktif. Jadi energi yang kalian punya tuh eh, gunakan energinya itu tuh eh, dengan eh, digunakan sebaik-baiknya. Jadi jangan kebaikan energi tapi karena orang-orang bilang kamu ngapain sih kebaikan apa aktif-aktif gitu, abaikan aja udah langsung jalani. Gunakan ADHD-mu itu tuh sebagai your power, super power gitu. Kalau emang apa lagi susah fokus gitu, ingat
harus eh, harus bisa cari tahu gimana caranya untuk manage gitu. Jadi ADHD itu eh, bukan apa ya, jangan jadikan ADHD itu sebagai kekurangan, tapi justru jadikan itu sebagai kekuatan gitu. Jadi eh, semangat kamu untuk nanti mengejar impian tuh. Oke, aku mau ngajak Kak Kevin nih buat jargonan dulu. Wah, jargon Boleh, boleh apa ya. nih? Oke, kita mau jargon apa ya? Oh ya, tapi sebelumnya dulu nanti aku mau kasih ucapan terima kasih dulu nih sama Kak Kevin yang sudah mau bersedia buat menceritakan dengan baik pengalamannya, terus apa namanya, apa yang dialaminya. Bener banyak banget yang aku pelajari nih dari ADHD, kayak bagaimana apa yang dirasakan, bahkan tantangan harus minum obat setiap hari, terus juga bagaimana stigma masyarakat, stigma teman terdekat, orang tua gitu. Orang tuanya Kak Kevin yang bener-bener apresiasi banget gimana cara nge-treat Kak Kevin tuh dengan baik. Nah, di sini kita mau kasih jargon nih buat teman-teman di luaran sana yang mungkin juga mengalami hal yang sama atau bahkan punya apa gangguan keluhan yang lain. Ya, mari kita jaga kesehatan mental kita dengan memahami sinyal-sinyal dari tubuh kita dan jangan ragu buat meminta bantuan atau dukungan ke profesional seperti konselor, terapis atau psikiater. Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ayo Kak kita jargon. Ayo. 1, 2, 3. Sehat Sehat jiwa, jiwa, sehat sehat mental. mental. Pas self awareness ya guys. Bye bye. Bye bye.